Beberapa kebijakan untuk menurunkan harga beras tersebut. Ini yang diturunkan Bulog itu rasanya tidak kalah enak dengan beras premium. Justru sebenarnya beras medium ini bagus juga ya, terutama untuk yang punya diabetes mungkin ya, karena itu kan toolnya sebelumnya itu paling beras premium itu berada berkisar di antara 13-14. Harusnya kita bulan Februari ini sudah panen raya. Itu kebutuhan beras untuk seluruh masyarakat Lombok Barat dalam 1 bulan kira-kira berapa ton? 7.026 ton per 7.000? bulan. Baik. Nah itu jadi kita aman. Jadi aman untuk 3 bulan ke depan. Kalau dibandingkan dengan waktu normal Bu Kadis, terus dibandingkan dengan ketika akan menjelang bulan ya, berjumpa kembali bersama saya di sini di Server Pot, dan kali ini bersama saya Dewa Adnyane. Ya, beberapa saat ke depan, kurang lebih sekitar 1 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang terkait dengan ketersediaan stok beras di Kabupaten Lombok Barat menjelang bulan puasa, menjelang bulan suci Ramadan. Podcast hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Beliau seorang perempuan. Saya lebih senang menggunakan kata perempuan karena pada kata perempuan itu ada kata empu ya. Empu itu berarti orang yang sangat dihormati, orang yang sangat dihargai karena kemampuannya. Dan narasumber kita hari ini, beliau seorang perempuan yang tentunya memiliki kemampuan ya terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Barat. Langsung saja narasumber kita hari ini Ibu Damayanti Widyaningrum, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, selamat datang di Server Pot Bu. Ya, kita akan berbincang-bincang Bu Kadis sekitar 1 jam ke depan terkait dengan stok beras untuk Lombok Barat menjelang bulan suci Ramadan Bu. Saat ini masyarakat itu agak galau Bu Kadis, karena harga beras saat ini terus naik. Ya. Hari ini gimana Bu Kadis harga beras? Harga beras untuk hari ini masih sementara itu masih naik untuk beras yang premium, yaitu berkisar antara 16.000 sampai 17.000. Tetapi kalau beras medium itu tetap di harga 10.900. Itu kami sudah jaga. Kemarin memang sempat naik ya, sekitar ada yang 13.000, 14.000, tetapi kami sudah melakukan beberapa kebijakan untuk menurunkan harga beras tersebut, yaitu kami sudah menurunkan beberapa beras SPHP, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk di pasar-pasar besar yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Ya, tadi Bu mengatakan ada beras premium dan medium Bu ya. Dengan kondisi saat ini Bu Kadis, mana yang lebih digemari Bu? Yang premium atau yang medium Bu? Sebenarnya kalau beras premium itu adalah beras untuk yang menengah ke atas, yang harganya mahal, yang bisa sampai sekarang 16.000 sampai 17.000. Sedangkan beras medium itu adalah menengah yang ke bawah. Sedangkan yang menjadi tugas kami dari Dinas Ketahanan Pangan harus menjaga, yang pertama kita jaga yang beras medium. Selain itu juga beras premium juga, karena disitulah yang menjadi acuan kita, pengukuran kita untuk itu adalah beras medium. Beras medium karena itu semua lapisan masyarakat harus bisa memanfaatkan beras medium itu. Sebetulnya tidak kalah sih rasanya dengan beras premium. Ya lumayan enak juga. Artinya beras medium ini lebih banyak dikonsumsi ya oleh masyarakat Bu ya. Iya. Apakah itu terkait dengan daya beli Bu, atau karena memang mereka kemampuan membeli, daya belinya segitu, atau memang karena harganya mungkin lebih murah Bu? Sebetulnya itu juga karena memang daya beli ya, kan masyarakat kami itu kan kebanyakan menengah ke bawah ya. Nah sedangkan yang ini yang beras premium itu adalah menengah ke atas, itu harganya sangat mahal. Dan di sini kan banyak masyarakat kita
paling kita bisa kenyang lah dengan menggunakan atau mengkonsumsi beras yang medium. Karena sekarang beras SPHP ini yang diturunkan Bulog itu rasanya tidak kalah enak dengan beras premium ya, cuman kurang apa? Pulen. Kurang pulen ya. Tetapi secara misalnya protein maupun kalori tidak ada beda gitu. Iya, justru sebetulnya beras medium ini lebih banyak, justru sebenarnya beras medium ini bagus juga ya, terutama untuk yang punya diabetes mungkin ya, karena itu kan dia kurang pulen sehingga dia gula darahnya agak kadar gulanya agak berkurang lebih sedikit dibandingkan dengan dengan beras yang premium. Artinya kalau beras yang medium yang tidak terlalu pulen itu justru kadar gula yang dihasilkan oleh karbohidratnya itu lebih rendah, Bu ya? Lebih rendah ya, iya. karena itu. Berarti ini salah satu bahan promosi juga, Bu Kadis. Ya, bagi masyarakat yang mungkin yang kemudian mengidap diabetes, mungkin lebih baik beli beras yang murah-murah aja, Bu. Nggak usah beli beras yang mahal-mahal, Bu ya. Tadi Ibu mengatakan yang premium itu sampai dengan 16 saat ini, Bu ya. Ya, 16 sampai 17. 16 sampai 17. Sementara yang medium itu sekitar 13-an. Iya. Sebelum-sebelumnya tuh beberapa bulan ke belakang apakah harganya lebih murah atau bagaimana, Bu? Sebetulnya sebelumnya itu paling beras premium itu berkisar di antara 13-14. Nah, premium. Ya. Nah, yang medium paling sekitar ya tidak lebih ya 9.000 sampai 10.900 itu. Iya. Ya, itu berarti harganya. ada Tapi sekitar sekarang kenaikan hampir 30% naiknya, Bu iya. ya. Iya. Kira-kira apa faktornya itu, Bu, yang menyebabkan beras premium ini harganya meningkat sampai sekian menjadi 16, dari 13 ke 16, sementara yang medium dari 10 ke 13 itu kira-kira apa, Bu? Sebetulnya ini faktornya adalah karena stok beras kita yang berkurang, karena kita di sini kan sekarang ada cuaca ekstrim El Nino sehingga kita gagal panen. Dan juga di situ adalah petani kita itu juga mundur waktu tanamnya. Yang seharusnya kita bulan Februari ini sudah panen raya. Tetapi kita sekarang mundur, panen rayanya berkisar antara Maret sampai dengan April. Baik. Kalau data yang ada nih, Bu, rata-rata ini kita tidak berbicara karena menjelang bulan suci Ramadan, Bu ya. Di waktu normal, Bu Kadis, rata-rata dari data statistik yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Bu, itu kebutuhan beras untuk seluruh masyarakat Lombok Barat, Bu, dalam 1 bulan kira-kira berapa ton, Bu? Dalam 1 bulan kita membutuhkan beras dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih sekitar 754.600-an lebih jiwa, dengan kebutuhan beras asumsi kita adalah 116 kg per kapita per tahun. Kami itu membutuhkan beras, tinggal dikalikan saja ya. Nah, per bulannya kami hanya membutuhkan beras kurang lebih sekitar 7.026 ton per bulan. 7.026 ton per bulan. Baik, itu dalam keadaan normal, Bu ya? Iya, normal. Tidak setiap bulan segitu kurang lebih 7.026. Sekitar 7.026 ton. Oke. Tetapi rata-rata, Bu, dalam keadaan normal stok beras yang ada di Lombok Barat sampai saat ini sampai mencapai berapa, Bu? Stok kita di beras tahun 2023 itu stok beras kami itu bisa mencapai sampai itu aman. Terakhir itu stok beras kami itu sekitar terakhir sisa kami masih ada 15.666 ton. Nah, itu beras yang ada di ini, belum beras yang ada di Bulog. Beras yang ada di Bulog itu sekarang itu ada sekitar 21 yang di gudang Bulog ya, 21.175 ton. Baik. Nah, itu jadi kita aman. Jadi aman untuk 3 bulan ke depan. 3 bulan ke dengan depan. Stok kita yang kemarin akhir sisa tahun 2023 kita ada surplus. Nah, terus sekarang tambah lagi Bulog ini aman. 7.000 ya. Dalam artian berarti untuk 3 bulan ke depan ini stok beras masih aman, gitu? Aman. Baik. Kendali. Kalau dibandingkan dengan waktu normal, Bu Kadis, terus dibandingkan dengan ketika akan menjelang bulan suci Ramadan, itu apakah diperkirakan nanti kebutuhan beras ini, tadi Bu mengatakan dalam 1 bulan itu sekitar 7.026 ton ya? Iya. Tetapi dari pengalaman di Dinas Ketahanan Pangan sendiri, Bu, apakah
ketika memasuki bulan suci Ramadan tuh kebutuhan beras akan meningkat atau bagaimana? Sebetulnya kebutuhan beras ya paling berkisar antara itu, walaupun meningkat nanti cuma untuk tambahan untuk zakat fitrah aja ya, paling meningkatnya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Jadi kita ya tidak perlu khawatir. Artinya walaupun menjelang bulan suci Ramadan nanti itu dengan stok beras yang ada tetap aman ya, artinya Aman. ada memang peningkatan mungkin jumlah konsumsi, tetapi masih di level yang masih bisa terpenuhi dari stok yang Oke, ada, Bu, ya. aman. Baik. Nah, kalau kita berbicara soal keamanan stok, Bu, keamanan di sini kan ada dua sisi, Bu Kades. Aman dari jumlah yang tersedia, aman juga pangan. dari jangkauan harganya. Iya. Nah, kemudian bagaimana dari mungkin survei Ibu di lapangan terkait dengan dua keadaan ini? Oke, mungkin misalnya stoknya ada, Bu, tapi mungkin daya beli masyarakat apa masih tetap terjangkau, Bu, dengan terus meningkatnya harga beras ini, Bu? Jadi sebetulnya stok kita ini aman. Cuman sekarang ini masyarakat kita itu panik buying dia ya. Dia jadinya takut. Ini harga beras kok terus naik. Akhirnya mereka mengumpulkan membeli beras ditumpuk di rumahnya. Nah, itu yang sebetulnya tidak perlu khawatir. Kita yakinkan bahwa ini adalah beras kita tuh aman. Sekarang saja stok kita di gudang Bulog saja ada 21.000. Baik. Itu masih bisa untuk 3 bulan. Nah, nanti bulan Maret ini tadi saya sudah mendapatkan data dari pertanian bahwa akan ada angka panennya sekitar 5.777 hektar. Jika rata-rata produksi kita adalah 4,65 ton per hektar, kurang lebih bulan Maret nanti akan ada lagi beras 26.863 ton. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa stok kita sebetulnya aman. Sekarang dengan Bulog aja udah aman 3 bulan, tambah lagi itu 26.000, 6 bulan ke depan aman. Belum nanti bulan April panen raya lagi. Ya. Tapi kan pertanyaan jadi begini, Bu Kades. Ketika stok itu tetap aman, bahkan melebihi kebutuhan kebutuhan masyarakat, tapi kenapa beras ini harganya terus meningkat, Bu? Nah, inilah tadi. Seandainya masyarakat kita di Kabupaten Lombok Barat tidak berbondong-bondong untuk membeli beras karena takut tidak kebagian beras, takut semakin naik, otomatis biasa kan kalau hukum jual beli kan semakin banyak permintaan akan semakin tinggi harga. Oh, ternyata masyarakat kita tidak akan membeli banyak-banyak, berarti beras itu nanti akan turun. Tetapi tidak perlu khawatir, kami dari Dinas Ketahanan Pangan sudah banyak program-program untuk menjaga harga beras itu. Kami juga sudah melakukan operasi pasar dengan mendrop beras SPHP setiap 2 hari sekali di pasar-pasar mitra Bulog. Per mitra itu sekitar kurang lebih 500 kg per hari dengan harga murah. Mungkin nanti Bu Kades, sebelum nanti kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana kemudian Lombok Barat, strategi Lombok Barat dalam stok beras untuk masyarakatnya, mungkin kita akan berbicara nanti, Bu, setelah jeda yang berikut ini, Bu. Baik, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi ya bincang-bincang kita di server pot renyah dan berisi sesaat lagi.